Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kami sangat berterima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton presentasi kami kali ini, terutama kepada Pak Heri Sudarmaji selaku pengampu mata kuliah kepada casting ini. Saya Nur Salsabila dan rekan-rekan saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang defect casting. Nah, kami memulai dari pengertian defect casting. Defect casting itu apa? Lalu macam-macam dari defect casting kita bagi menjadi dua, yaitu defect casting pada sun casting dan juga defect casting pada die casting. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu defect casting. Nah, defect casting itu adalah kerusakan atau kesalahan yang terjadi pada benda cor yang menyebabkan ditolaknya benda cor tersebut oleh konsumen atau reject. Adanya defect ini dalam produksi tidak dapat dihindari, tapi harus diminimalisir. Untuk proses foundry, nilai reject yang baik adalah dengan angka yang berkisar 2,0 sampai 5,0%. Di atas angka tersebut hingga 10% termasuk tidak efisien. Nah, defect pada proses pengecoran dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya, untuk saat ini kita lebih memfokuskan pada defect die casting ya. Kita langsung masuk aja ke macam-macam defect pada die casting. Dimulai dari gas porosity, cacat shrinkage, cacat material cetakan, cacat penuangan logam, dan juga cacat metalurgi. Nah, untuk cacat pada gas porosity itu terdapat blowhole, open hole, pinholes, dan untuk cacat shrinkage itu ada shrinkage cavity, dan untuk cacat material cetakan terdapat cut and washes, swell, drops, metal penetration. Untuk cacat penuangan logam itu ada cut shoot, misrun, slag inclusion. Di cacat metalurgi ada hot tears, hot spot, seperti itu. Kita langsung masuk ke defect yang pertama, yaitu gas porosity. Nah, di sini terdapat yang namanya blowhole. Blowhole adalah gelembung gas yang terjebak di dalam cairan logam yang ukurannya relatif besar. Apabila ukurannya relatif kecil, itu bukan blowhole. Ya, ini khusus untuk ukuran yang besar. Jadi disebut blowhole. Dan penyebab-penyebab terjadinya blowhole itu kemungkinan yang pertama yaitu ventilasinya kurang memadai atau tidak cukup, masih harus ditambah lagi gitu. Dan kedua, masih lembab cetakannya gitu. Untuk solusinya ditambah lagi gas fan, difasilitasi ventilasi yang memadai, yaitu dipastikan, dan yang kedua dipastikan cetakannya itu kering seperti itu. Lanjut ke yang kedua, masih di gas porosity, namun di sini ada yang berbeda yaitu pinhole. Berbeda dengan blowhole, pinhole itu sama gelembung gas yang terjebak di dalam cairan logam namun ukurannya relatif kecil, berbeda dengan blowhole yang relatif besar. Jadi apabila gelembungnya itu relatif ukurannya kecil, maka disebutnya pinhole. Dan penyebabnya bisa jadi dissolution, reaksi oksidasi, formasi slag, seperti itu. Dan solusi yang kita bisa lakukan yaitu membuat gas fan agar udara dapat keluar. Yang kedua, tuang cetakan secara perlahan dan stabil agar udaranya juga dapat keluar, seperti itu. Selanjutnya macam defect yang kedua yaitu shrinkage. Nah, di sini kita akan membahas shrinkage cavity. Nah, itu adalah adanya profil membentuk kawah menurun atau menyusut pada permukaan produk. Dan penyebab terjadinya shrinkage tersebut paling sering disebabkan kandungan karbon besi yang rendah atau kandungan nitrogen yang tinggi dalam lelehan.
Nah, solusi yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan sistem pemadanan terarah dengan merancang desain cetakan yang baik. Yang kedua, penggunaan sistem pendingin. Yang ketiga, merancang riser. Nah, sistem gate atau pembuatan terak yang baik dan sesuai dengan produk. Oke, untuk defect selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Alif Rahman Hakim. Waktu dan tempat dipersilahkan. Untuk selanjutnya yaitu ada cacat material cetakan. Yang pertama, cut and wash. Area dengan kelebihan logam. Ini muncul ketika logam cair mengikis pasir cetakan atau flash. Untuk penyebabnya, yang pertama yaitu penuangan terlalu cepat, dan yang kedua, sistem gating kurang baik. Nah, untuk solusinya, yang pertama, stabilkan proses penuangan, dan yang kedua, membuat sistem gating yang cukup dengan produk yang sesuai. Untuk cacat material cetakan yang kedua yaitu swell, pembesaran rongga cetakan karena tekanan logam cair yang mengakibatkan pembesaran pengecoran secara lokal atau keseluruhan. Untuk penyebabnya, yang pertama ada cetakan rusak atau kurang baik, dan yang kedua pasir tidak padat dan sesuai. Untuk solusinya yaitu pasir dipadatkan dengan baik. Yang ketiga yaitu drops, terjadi ketika terjadi retakan pada permukaan atas pasir dan serpihan pasir jatuh ke dalam logam cair. Untuk penyebabnya, yang pertama kekuatan pasir rendah, dan yang kedua kurangnya bahan tambah seperti flux. Dan untuk solusinya, yang pertama meningkatkan kekuatan pasir dengan tumbukan yang sesuai, dan yang kedua penambahan flux yang sesuai dan dengan cara yang benar. Untuk cacat material cetakan yang keempat yaitu ada metal penetration, permukaan pengecoran yang tidak rata dan kasar. Ketika ukuran butiran pasir besar, lelehannya melebur ke dalam pasir dan mengeras sehingga menimbulkan cacat penetrasi logam. Untuk penyebab yang pertama yaitu tumbukan pasir terlalu lembut sehingga logam cair dapat menembus pasir cetakan. Dan untuk solusinya yaitu penumpukan pasir yang sesuai dengan kekerasan yang baik. Selanjutnya ada cacat penuangan logam, yaitu cold shoot. Ketika logam cair masuk ke dalam cetakan dari dua gerbang, dan ketika kedua aliran logam cair ini bertemu di persimpangan dengan suhu rendah, maka keduanya tidak menyatu satu sama lain dan membeku, sehingga menghasilkan penutup dingin seperti berbentuk garis. Untuk penyebabnya, yang pertama sistem gate yang buruk, dan yang kedua suhu lele rendah. Nah, untuk solusinya, yang pertama meningkatkan sistem gate, dan yang kedua menggunakan suhu yang tepat pada saat penuangan. Selanjutnya, dalam cacat penuangan logam ada misran. Logam cair membeku sebelum rongga cetakan terisi penuh dan menyisakan ruang pada cetakan. Untuk penyebabnya, yang pertama kemampuan logam cair mengalir sangat rendah, dan yang kedua sistem gate terlalu kecil. Dan untuk solusinya, yang pertama meningkatkan suhu penuangan, dan yang kedua membuat sistem gate yang sesuai. Oke, terima kasih kepada Alif Rahman Hakim atas penjelasannya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Zilja Nuralizah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nur Salsabila yang telah memberikan kesempatannya untuk saya menjelaskan atau melanjutkan penjelasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Muhammad Alif Rahman Hakim. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Zilja Nuralizah Nani Putri dari TPM 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang defect yang ada pada proses pengecoran logam. Jadi di sini ada defect metalurgi yang disebabkan ketika kita menggunakan die casting. Jadi pada cacat metalurgi ini ada beberapa. Yang pertama ada hot tear dan hot spot. Untuk hot tear sendiri adalah keadaan ketika di mana logam cair yang mengandung partikel terak dituangkan ke dalam rongga cetakan dan menjadi padat. Hal ini disebabkan karena logam panas yang lemah dan tegangan sisa atau tegangan tarik pada material menyebabkan pengecoran gagal karena logam cair menjadi dingin. Solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi cacat tersebut yaitu membuat desain cetakan yang tepat atau lebih presisi. Cacat metalurgi yang kedua itu ada hot spot, jadi area pada pengecoran yang lebih keras dibandingkan area sekitarnya. Hal ini karena bahan tersebut mendingin lebih cepat dibandingkan bahan di sekitarnya. Penyebab dari cacat hotspot ini yaitu karena pendinginannya yang cepat pada area pengecoran dibandingkan pendinginan pada material di sekitarnya.
Solusi untuk menghilangkan defek tersebut ada beberapa cara. Yang pertama, menggunakan praktik pendinginan yang benar dan mengubah komposisi kimia atau komposisi pengikat logam. Di sini ada gambar dari beberapa defek yang disebabkan oleh die casting. Ada gas porosity, ada shrinkage, hot tears, cold shoot, sink, soldering, swell, dan drop. Dilanjutkan macam-macam defek yang disebabkan karena sand casting atau pasir cetak. Yang pertama ada gas porosity, contoh defeknya ada blowhole, open hole, dan pinhole. Untuk cacat shrinkage ada shrinkage cavity. Untuk cacat material cetakan ada sand inclusion, dan ada cacat penuangan logam ada cold shoot dan misrun. Yang pertama, cacat yang disebabkan oleh gas porosity yaitu ada blowhole, open hole, dan pinhole. Jadi cacat ini adalah cacat yang disebabkan karena porositas gas, cacat pengecoran pasir yang populer dari lainnya, yang paling sering terjadi dan terlihat dalam proses pengecoran logam. Porositas gas adalah gelembung yang terbentuk di dalam pengecoran setelah tahap pendinginan. Masalah pengecoran porositas gas muncul dalam 3 jenis gelembung, yaitu lubang jarum, lubang sembur, dan lubang terbuka. Penyebab dari defek ini yaitu karena adanya gas yang terperangkap dalam logam cair atau cetakan pasir yang lembab. Ciri-ciri dari defek tersebut yaitu adanya lubang besar atau blowhole, adanya lubang kecil atau pinhole, dan adanya lubang kecil yang menyerupai tusukan jarum pada permukaan produk pengecoran logam. Solusinya untuk mengurangi defek tersebut yaitu mengeringkan cetakan pasir dengan baik serta memastikan ventilasi yang memadai atau pembuatan gas fan untuk jalur keluarnya gas ketika pengecoran sedang berlangsung. Mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh Adinda. Terima kasih. Terima kasih kepada Zilje Nurhalizah atas penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda Ayu Nafisah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya yaitu ada cacat shrinkage. Shrinkage cavity adalah depresi atau rongga pada pengecoran logam yang terbentuk ketika logam cair membeku dan menyusut. Rongga penyusutan sering ditemukan di bagian atas atau dalam cetakan, tempat logam masuk terakhir selama penuangan. Penyebabnya yaitu jika tidak ada cukup logam dalam cetakan atau jika suhu penuangan ataupun desain cetakan tidak tepat. Cirinya yaitu inklusi pasir dalam komponen casting. Solusinya yaitu pertama, memastikan cetakan pasir dalam kondisi baik dan pengendalian proses yang tepat. Yang kedua yaitu menggunakan riser dan besi dingin, memodifikasi sistem pengumpanan untuk mengatur mobilitas titik panas. Selanjutnya ada cacat material cetakan, yaitu inklusi pasir atau sand inclusion adalah cacat pengecoran umum yang terjadi ketika pasir dari cetakan terperangkap dalam logam. Inklusi pasir dapat menjadi masalah ketika terjadi pada tahap akhir pengecoran dan dapat menyebabkan 30-40% pengecoran yang ditolak. Penyebabnya yaitu logam cair tidak mengisi seluruh cetakan sebelum membeku. Cirinya yaitu bagian komponen tidak terisi sepenuhnya atau cacat bentuk. Kedua yaitu logam yang mengalir melewati permukaan cetakan dapat mengikis. Solusinya yaitu pertama, mengoptimalkan suhu tuang dan kecepatan pengisian cetakan. Kedua, menggunakan cetakan tanpa pegangan atau pengecoran investasi sebagai gantinya. Yang ketiga yaitu memastikan ada cukup pengikat dan jenis pengikat yang tepat untuk membuat cangkang yang kuat. Selanjutnya itu ada cacat penuangan logam, yaitu cold shoot atau penutupan dingin.
yaitu adalah cacat pengecoran yang terjadi ketika logam cair membeku sebelum cetakan terisi penuh atau ketika dua aliran logam tidak menyatu dengan baik. Penyebabnya yaitu pertama, dua aliran material yang terlalu dingin untuk menyatu dengan baik. Kedua, ada rongga internal atau depresi permukaan akibat gas berlebih yang terperangkap. Yang ketiga yaitu sudut tajam. Cirinya yaitu garis-garis yang tidak beraturan, cekung, mencolok, dan hampir lurus. Kedua yaitu bentuknya seperti besar, sempit, dan kecil dengan atau tanpa sambungan dan tepi yang rusak. Solusinya yaitu pertama meningkatkannya suhu, kedua memastikan komponen pengikat yang tepat, yang ketiga yaitu meningkatkan sistem pengecoran. Selanjutnya yaitu cacat misran. Misran disebabkan ketika logam tidak dapat mengisi rongga cetak secara penuh dan meninggalkan rongga yang tidak terisi dengan benar. Penyebabnya yaitu pertama suhu tuang yang rendah dan kedua yaitu kurangnya fluiditas pada proses pengecoran. Cirinya yaitu produk yang dihasilkan tidak terisi atau terbentuk sempurna. Solusinya yaitu yang pertama mempercepat waktu penuangan, kedua membuat sistem saluran masuknya molten lebih presisi, ketiga yaitu mengoptimalisasikan suhu molten pada penuangan. Selanjutnya yaitu ada sintering casting. Sintering casting adalah pasir yang meleleh diakibatkan oleh adanya suhu yang melebihi dari batas titik leleh suhu pasir tersebut. Contoh kasus seperti berikut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi kami kali ini tentang macam-macam defek dan apa itu defek. Semoga saja bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila ada kritik dan saran, kami sangat menerima. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.